Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan teman-teman guru PAUD yang berbahagia. Kita jumpa lagi di channel PAUD Akademia. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Kali ini kita akan membahas makna bermain bagi anak usia dini. Pengetahuan ini penting untuk semua orang yang bergiat di bidang pendidikan anak usia dini. Dunia anak adalah dunia bermain. Dalam kaitan ini, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro, mengatakan, di dalam kehidupan kanak-kanak, permainan itu mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting. Selama mereka tidak sedang tidur atau tidak sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang pasti, maka kanak-kanak akan bermain-main. Permainan itu mengisi sepenuhnya kehidupan kanak-kanak sehari penuh, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Apa arti bermain? Bermain adalah suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik dan atau mental, bersifat menyenangkan, bersifat sukarela, tidak mementingkan hasil akhir, dan pada ujungnya munculnya kepuasan diri. Sehingga tujuan akhir dari bermain adalah munculnya kepuasan diri dari masing-masing anak yang terlibat. Apa ciri-ciri suatu kegiatan disebut bermain? Ciri-ciri tersebut antara lain dilakukan berdasarkan dorongan dari dalam diri, menimbulkan rasa senang dan kepuasan diri, bersifat fleksibel, lebih mengutamakan proses daripada hasil, ada kebebasan dalam memilih, serta ada keseriusan dalam melakukannya. Lalu apa perbedaan bermain dengan bermain-main? Bermain-main adalah sesuatu kegiatan yang sifatnya berkelekar semata, bersifat iseng atau mencari kesenangan belaka, atau melakukan sesuatu secara tidak bersungguh-sungguh. Bermain-main terkadang bisa mengarah pada kegiatan negatif seperti mengejek, merendahkan, atau menghina orang lain. Permainan atau game. Permainan atau game adalah kegiatan yang diciptakan agar terjadi proses bermain. Bisa dirancang sekedar untuk bersenang-senang, juga bisa dirancang untuk tujuan pendidikan. Dalam permainan, ada yang bersifat menonjolkan aktivitas fisik, ada juga yang lebih menonjolkan aktivitas mental. Anak usia dini belajar melalui bermain. Bermain merupakan sarana atau jalan bagi anak usia dini dalam belajar. Kegiatan bermain dan belajar bagi anak adalah menyatu dalam satu kegiatan. Tujuan pendidikan adalah terjadinya proses belajar, bukan bermain. Oleh karenanya, istilah yang digunakan adalah belajar melalui bermain, bukan belajar sambil bermain. Karena belajar sambil bermain ini memiliki konotasi dua kegiatan yang dilakukan bersama. Tidak demikian dengan anak. Antara kegiatan bermain dan belajarnya ini merupakan satu kegiatan yang terpadu, yang dirancang secara khusus oleh orang tua maupun guru. Alat permainan edukatif atau disingkat APE. APE adalah seperangkat alat permainan yang dirancang secara khusus sebagai alat bermain untuk tujuan pendidikan. APE ada yang bersifat alami dan ada pula yang diproduksi secara khusus. APE yang bersifat alami disebut APE bahan alam, sedangkan APE yang diproduksi disebut sebagai APE pabrikan. Contoh APE bahan alam: batu, kerang, biji-bijian, pasir, tanah liat, karton, kaleng, botol, dan lain-lain. Sedangkan APE pabrikan seperti
balok unit, biji manik-manik, Lego, boneka, puzzle, dan banyak lagi lainnya. Lalu, apa yang dimaksud bermain untuk tujuan pendidikan? Bermain untuk tujuan pendidikan ini dirancang dengan sengaja dengan muatan pendidikan, memiliki fokus materi atau aspek yang akan dikembangkan. Permainan ini juga menyesuaikan dengan tahap perkembangan dan usia anak, menciptakan pengalaman belajar dalam suasana bermain, serta memiliki indikator evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan anak. Dengan demikian, bermain untuk tujuan pendidikan ini bukan permainan yang biasa, tetapi merupakan permainan yang dirancang secara khusus oleh pendidik, apakah dia orang tua ataupun guru. Apa hubungan bermain dengan pendidikan anak usia dini? Dalam hal ini, bermain adalah merupakan sarananya, sedangkan proses belajar merupakan tujuannya. Permainan yang baik adalah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebuah permainan dapat dimodifikasi agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, guru PAUD maupun orang tua dituntut untuk mampu memanfaatkan dan memodifikasi permainan untuk tujuan pendidikan. Guru dan orang tua dapat memanfaatkan alat bermain yang tersedia di lingkungan maupun alat bermain pabrikan, yaitu yang tersedia di pasaran yang dibuat oleh pabrik. Bermain dan aspek perkembangan anak. Setiap kegiatan bermain hendaknya dikaitkan dengan seluruh aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan tersebut mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Peningkatan tersebut dilakukan melalui dukungan guru maupun orang tua. Semisal dalam mengkaitkan sebuah permainan dengan peningkatan perkembangan nilai-nilai agama dan moral, orang tua maupun guru dapat membiasakan anak membaca doa sebelum kegiatan, semisal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah, orang tua maupun guru dapat memberikan dukungan kepada anak dengan mengucapkan Subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa, hebat, dan kata-kata bijak lainnya. Dalam sebuah permainan boleh saja jika ada satu atau dua aspek yang lebih ditonjolkan. Semisal dalam sebuah permainan lebih menonjolkan pengembangan fisik motorik. Sedangkan aspek lainnya merupakan hasil ikutan. Guru dan orang tua seyogianya memilihkan jenis permainan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, bermain ini mendukung aspek perkembangan anak. Terkait manfaat bermain, berikut ini contoh manfaat bermain air bagi anak. Media yang digunakan antara lain air, pewarna, wadah, takaran, botol-botol plastik, corong, dan juga jongkokan. Tempatnya sebaiknya di luar ruangan agar anak lebih nyaman dan aman dalam bermain. Adapun usia anak, dalam hal ini terutama untuk anak usia 2-4 tahun. Namun demikian, semua anak suka bermain air. Dan sekali-sekali anak usia 5-6 tahun pun diperbolehkan untuk bermain air. Adapun aspek pengembangannya adalah semua aspek perkembangan anak, terutama dalam hal ini adalah untuk aspek fisik motorik. Sedangkan jenis bermain yang dilakukan oleh anak awalnya bermain sensori motor, lalu berkembang ke bermain pembangunan dan bermain peran. Mengapa disebut bermain sensori motor? Karena awalnya anak hanya bermain-main dengan cara memegang, menciprat-ciprat, menciduk, dan menuang.
Lama-kelamaan, anak mulai menuangkan air ke dalam gelas dan botol-botol dengan beragam ukuran. Hal ini merupakan bermain pembangunan. Lalu muncul ide untuk bermain jual-jualan. Ada anak yang berperan sebagai penjual dan yang lain adalah berperan sebagai pembeli. Hal ini merupakan kategori bermain peran. Ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD yang berbahagia, demikian tadi materi tentang makna bermain. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kita terhadap materi dalam video ini, silakan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa dunia anak disebut sebagai dunia bermain? 2. Apa arti bermain bagi anak? 3. Sebutkan ciri-ciri bermain minimal 5 ciri. 4. Apa perbedaan bermain dengan bermain-main? 5. Jelaskan pengertian permainan atau game. 6. Jelaskan maksud dari anak belajar melalui bermain. Dan 7. Bagaimana hubungan bermain dengan pendidikan anak usia dini? Apabila teman-teman masih ragu dalam menjawab, coba dengarkan sekali lagi video ini secara lebih cermat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian ayah bunda dan teman-teman guru PAUD materi pada episode ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Kita bisa karena biasa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.